Bab 2866. Bertarung. Mendengar perkataan Quincy, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Quincy berhenti dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia baru saja datang ke tandus kuno, dan sekarang kota Xuancheng telah memprovokasi klan Xiao dan alam semesta dimensional, dan sekarang, dia telah memprovokasi kekuatan super nomor 1, klan Ye. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, haruskah aku tetap bersikap rendah hati mulai sekarang? Quincy tersenyum dan berkata, lupakan. Hajar saja. Mileye tertawa. Quincy memandang Mileye, lalu berkata, apakah kamu alam terobos hati sekarang? Mileye mengangguk, ya. Quincy mengangguk sedikit, pergilah ke menara kecil untuk berlatih, aku akan memberimu token dimensional untuk dimensional 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba bertanya, bagaimana caranya? Quincy menoleh ke arah Mileye dan tersenyum, selama kamu punya uang. Uang. Mileye mengangguk, oke. Dia tidak sopan pada Quincy karena dengan hubungan mereka saat ini, tidak perlu lagi bersikap sopan. Mileye langsung kembali ke menara kecil, dia baru saja mencapai alam terobos hati, dia sekarang perlu mengkonsolidasikan tingkatan alamnya. Setelah kembali ke menara kecil, Mileye mengeluarkan satu raja kristal, dan langsung ditelannya. Kristal dimensional bisa langsung ditelan. Setelah mendengar Raja Kristal, Mileye menemukan bahwa kekuatan dimensional yang sangat murni tiba-tiba meledak di tubuhnya. Mileye sedikit terkejut, ini lebih murni dari kekuatan dimensional yang dia serap sebelumnya, setidaknya 10 kali lipat lebih murni. Ekspresi Mileye sangat serius. Dia sekarang tahu mengapa Raja Kristal ini begitu berharga. Benar-benar kualitas super. Mileye menarik pikirannya dan mulai dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dimensional di tubuhnya. Kota Xuancheng. Sekarang kota Xuancheng telah dibangun menjadi kota teknologi oleh Quincy. Dia dengan hati-hati membangun pertahanan kota. Bahkan 10 alam cross saja tidak mampu menembusnya. Pada hari ini, Luffy datang ke kota Xuancheng. Melihat Luffy, sudut mulut Quincy tiba-tiba terangkat sedikit. Di aula, Luffy membungkuk sedikit kepada Quincy, lalu berkata, majikan, zat eternal telah mencapai terobosan. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan 2 kotak muncul di depan Quincy. Armor Guanxuan, armor ini tidak hanya ada sisik terbaru Nona Yana, tetapi juga teknologi tinggi kami. Meskipun zat eternal tidak dapat mencapai level Nona Destiny, namun, sekarang kami telah mengompresi material di dalamnya hampir 100 juta kali lipat, dan kemampuan pertahanannya setidaknya 1000 kali lebih kuat dari armor Guanxuan generasi sebelumnya. Kami juga membuat teknik formasi baru untuk kompresi, begitu sukses, teknologinya akan ditingkatkan lagi. Quincy melihat sekilas ke kotak di depannya dan bertanya, berapa harganya? Luffy berkata dengan suara yang dalam, banyak sekali. Quincy menggelengkan kepalanya dan tersenyum, biarkan saja. Itu hanya uang. Uang adalah sesuatu di luar tubuh. Luffy mengangguk pelan. Sebenarnya ini agak boros, karena butuh banyak jalur dewa semesta untuk membuat kedua benda ilahi ini. Bahkan dia merasa sedikit sakit hati. Hal ini pula yang menentukan bahwa benda ilahi semacam ini tidak bisa diproduksi secara massal kecuali ada terobosan teknologi di masa depan. Quincy menyimpan kedua kotak itu, lalu bertanya, bagaimana dengan pelipatan ruang hampa? Luffy mengangguk, kita sudah membuat terobosan, tapi kita tetap tidak bisa seperti Nona Destiny. Quincy tersenyum dan berkata, itu normal. Pelan-pelan saja. Luffy mengangguk,
lalu mengeluarkan kotak lain dan menyerahkannya kepada Quincy. Ini senjata baru yang dibuat untuk majikan. Senjata ini tidak lagi menggunakan jalur dewa semesta, melainkan kristal dimensional. Menggunakan kristal dimensional berarti senjata ini juga memiliki kekuatan dimensional. Quincy menatap Luffy, kecepatannya. Luffy berkata dengan suara yang dalam, 1 juta Star Territory, itu akan tiba dalam 1 tarikan napas. Penumpukan ruang hampa. Quincy membuka kotak itu, melihatnya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke. Tapi itu belum cukup, kalian perlu melanjutkan penelitian." Luffy sedikit mengangguk, dimengerti. Quincy melanjutkan, "Kota ini terletak di tandus kuno, sedangkan sulit bagi kita untuk membangun pijakan di tandus kuno. Oleh karena itu, pertahanan di sini adalah prioritas utama. Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Luffy segera mengikuti. Setelah beberapa saat, Quincy membawa Luffy ke kedalaman gunung di sisi kanan kota Suanceng. Quincy melihat sekeliling, lalu berkata, "Tempat ini terpencil, aku ingin membangun landasan peluncuran di sini. Kamu mengawasinya sendiri." Luffy memandang Quincy, "Sebesar apa?" Quincy berkata, "Yang terbesar." Luffy terdiam. Quincy tersenyum dan berkata, "Apakah ada kesulitan?" Setelah Luffy terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku membutuhkan lebih banyak orang." Quincy berkata, "Semua orang di pabrik militer siap membantu kamu." Luffy sedikit mengangguk, "Tidak masalah." Quincy mengangguk, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Kita baru saja menetap di tandus kuno, dan kekuatan itu belum memperhatikan kita, jadi kita harus mengaturnya sekarang agar tidak menarik perhatian orang lain. Kamu harus cepat." Luffy sedikit mengangguk, "Aku akan melakukannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Luffy pergi, Quincy melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Benar-benar, ada banyak krisis." Saat ini, Quincy tiba-tiba berbalik dan menghilang dengan pedangnya. Kota Suanceng. Pada hari ini, seorang lelaki tua datang langsung ke langit di atas kota Suanceng. Quincy muncul di depan lelaki tua itu, dan dia melihat kata besar di dada lelaki tua itu, "Xiao." "Klan Xiao." Orang tua itu memandang ke arah Quincy, "Apakah kamu penguasa kota Suanceng?" Quincy tersenyum dan berkata, "Benar." Orang tua itu tampak tenang, "Kota Suanceng membunuh murid sekte luar klan Xiao." Quincy mengangguk, "Ya." Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, "Apakah kalian tahu bahwa dia adalah murid sekte luar klan Xiao?" Quincy berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Ya." Orang tua itu terkekeh, "Jadi, kamu tahu dia adalah anggota klan Xiao, tapi kamu masih berani membunuhnya, kan?" Quincy mengangguk, "Ya." Orang tua itu memandang ke arah Quincy, "Kenapa?" Quincy tersenyum dan berkata, "Dia datang menyusahkan kita lebih dulu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bertanya benar atau salah, aku bertanya mengapa kalian berani membunuhnya meskipun tahu dia adalah anggota klan Xiao." Quincy memandang lelaki tua itu dan tersenyum, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Dia datang menyusahkan kita lebih dulu. Adapun siapa dia, tidak masalah. Yang penting dia datang menyusahkan kami dulu, mengerti?" Orang tua itu menatap langsung ke arah Quincy, "Benarkah?" Quincy mengangguk, "Ya." Orang tua itu mengangguk, "Mulai hari ini, tidak akan ada lagi kota Suanceng di dunia." Weng. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit dari kota. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi sudah terlambat dan pedang menembus tenggorokannya. Jelek. Aliran darah keluar. Saat ini,
Mileye muncul di depan lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Mileye, "Kamu." Mileye memegang pedang biru gaib dan menebasnya secara horizontal. Jelek. Kepala orang tua itu terbang keluar. Jiwa spiritual hancur. Mileye menyingkirkan pedangnya, lalu memandang Quincy, "Aku akan pergi berlatih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Quincy tiba-tiba berkata, "Bukankah kamu menyukai sastra sekarang?" Di kejauhan, Mileye tidak menoleh ke belakang. Kekuatan besar yang merasa hebat ini tidak pernah berbicara tentang benar atau salah, mereka hanya berbicara tentang kekuatan. Kamu harus berbicara logika dengan orang-orang yang berakal sehat. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Di tempat yang sama, Quincy tersenyum tipis. "Kamu harus berbicara dengan orang yang berakal sehat." Benar juga, kebenaran ada dalam jangkauan meriam. Persetan dia. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melihat sekeliling, lalu menepuk dadanya. "Wanita kalem, jadilah seorang wanita kalem." Setelah mengatakan itu, dia segera menghilang dari tempat kejadian. Kota Qiucheng. Di aula, ketua klan Qiu tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke arah orang berbaju hitam di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah mereka benar-benar membunuh tetua urusan luar klan Xiao?" Orang berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya." Mendengar ini, ketua klan Qiu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Oke. Bagus, bagus. Bagus sekali." Orang berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, "Kota Xuancheng ini." Ketua klan Qiu tiba-tiba tertawa, "Benar-benar sedang mencari kematian. Haha, benar-benar membunuh orang klan Xiao." Tampaknya orang-orang di kota Xuancheng tidak tahu betapa mengerikannya klan Xiao. Benar-benar sangat bodoh. Orang berbaju hitam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Alasan mereka berani membunuh anggota klan Xiao adalah karena mereka percaya diri." Ketua klan Qiu menggelengkan kepalanya, "Mereka hanyalah kekuatan dari luar, bagaimana mereka bisa begitu tak kenal takut? Lihat saja, tidak lama lagi klan Xiao akan membalas dendam. Sekarang mereka pasti akan mati. Kita hanya perlu menonton." Orang berbaju hitam mengangguk. Ketua klan Qiu perlahan menutup matanya. Kota Xuancheng. Setelah Mileye kembali ke menara kecil, dia menelan satu raja kristal lagi. Sekarang aura dia lebih kuat dari sebelumnya. Alam terobos hati. Kalau ada token dimensional, dia malah ingin menembus alam cross, tapi dia tetap menekan ide tersebut. Kalau tingkatan alam meningkat terlalu cepat, benar-benar bukan hal yang baik. Dia baru saja tiba di alam terobos hati belum lama ini. Sekarang dia perlu menstabilkan tingkatan alam ini. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa tingkatan alam ini tidak sesederhana itu. Dia tidak langsung mencapai batasnya. Di menara kecil, Mileye tergila-gila menyerap kekuatan dimensional dari Raja Kristal, dan auranya semakin kuat. Di kota Xuancheng, Quincy sedang mengatur dengan cepat. Dia mengarahkannya sendiri. Akan ada perkelahian. Quincy tentu saja tahu betul bahwa klan Xiao pasti akan membalas dendam pada mereka yang membunuh orang klan Xiao. Apalagi langkah selanjutnya pasti senior yang datang karena junior mereka terbunuh, jadi dia harus bersiap untuk segera menembak ketika musuh datang untuk membunuh mereka. Bertarung. Selama dia tidak bertarung dengan 3 pedang, dia tidak perlu takut. Dia bertarung hanya dengan satu kata, meledakkan. Ketika ada anggota klan Xiao yang meninggal, tentu saja mereka marah besar. Tentu saja masalah ini belum sampai ke markas klan Xiao. Lagi pula yang meninggal itu hanyalah seorang tetua urusan luar, dan sederhananya,
Tetua urusan luar ini adalah orang yang berurusan dengan urusan di luar klan Xiao. Orang seperti ini hanyalah pekerja kasar di klan Xiao. Namun, ini bukanlah masalah kecil. Karena meskipun dia seorang petugas kasar, dia adalah anggota klan Xiao. Bagaimana orang luar bisa membunuhnya? Dalam waktu kurang dari setengah hari, seorang tetua berjubah hitam datang ke kota Xuancheng dengan puluhan master teratas. Pemimpinnya ternyata adalah tetua berjubah hitam di alam Cross. Di belakangnya ada 2 master alam pencerahan hati, dan puluhan alam terobos hati. Barisan ini, kalau ditempatkan di tepi tandus kuno, benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Pemimpin tetua berjubah hitam memandang kota Xuancheng di bawah. Bunuh semua laki-laki, biarkan perempuan hidup, terutama perempuan penguasa kota Xuancheng. Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Di dalam kota Xuancheng, Quincy memandangi untaian cahaya pedang yang diberikan kepadanya oleh pria berkemeja biru di telapak tangannya, dan berkata dengan lembut, haruskah aku pergi ke klan Xiao dan membunuh ketua klan mereka? Apakah ini tidak berlebihan? Bersambung.